Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nur Azizah, NIM T20191168, Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Simak videonya ya. Baik, yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang belajar dan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah suatu aktivitas mental yang dilakukan oleh seorang individu berupa pengalaman dan latihan sehingga menghasilkan suatu perubahan perilaku, baik berupa pemahaman, sikap, atau keterampilan. Selanjutnya adalah tentang pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik, beserta sumber belajar di dalam sebuah lingkungan belajar. Di dalam suatu proses pembelajaran, pasti terdapat suatu kendala. Salah satunya adalah karena adanya anak hiperaktif. Apa sih yang dimaksud dengan anak hiperaktif? Hiperaktif adalah suatu kondisi di mana menunjukkan seseorang anak tersebut tidak bisa diam. Bagaimanakah ciri-ciri anak hiperaktif? Jadi, ciri-ciri anak hiperaktif yang pertama yaitu sulit untuk berkonsentrasi. Kesulitan untuk berkonsentrasi menyebabkan anak susah untuk menghafal sesuatu. Selain itu, sulit berkonsentrasi juga mengakibatkan anak melupakan tugas serta tidak mengerjakan tugas dengan tuntas. Ciri yang kedua, anak hiperaktif cenderung tidak bisa diam, sehingga perilaku tersebut menyebabkan ia sulit diterima oleh temannya. Anak yang hiperaktif perasaannya lebih cenderung sensitif. Jadi, anak aktif dan hiperaktif itu berbeda ya. Anak yang aktif cenderung mudah berkonsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi, bagaimana cara mengatasi permasalahan dari anak hiperaktif? Yaitu dengan menggunakan teori belajar behavioristik. Apa yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik? Yaitu teori belajar yang menekankan hasil belajar berupa perubahan tingkah laku. Menurut teori ini, belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, penerapan teori behavioristik pada anak hiperaktif dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama, dengan memberi hukuman kepada anak apabila anak melakukan kesalahan. Hal tersebut dapat membuat anak menyadari bahwa hal yang ia lakukan merupakan salah dan tidak boleh dilakukan lagi. Dan yang kedua adalah dengan berusaha membuat anak aktif dalam mengikuti pembelajaran melalui pemberian reward atau hadiah. Dan yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran dengan cara pengulangan, sehingga anak dapat memahami atau menghafal materi yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah solusi di luar teori belajar behavioristik, atau sedikit tips untuk menghadapi anak hiperaktif. Yang pertama adalah memberi pengertian kepada teman sekelasnya untuk tidak menjauhi anak tersebut. Yang kedua, berusaha dekat dengan anak, sehingga mengetahui alasan kenapa anak melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, mendorong anak untuk melakukan hal positif. Dan yang keempat, memperlakukan anak sama dengan anak yang lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.